Mataram Islam, sebuah kerajaan besar yang pernah mempersatukan sebagian besar Pulau Jawa. Adanya konflik internal dan intervensi dari pihak VOC membuat kerajaan ini terpecah menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lewat Perjanjian Giyanti. Akar permasalahan yang menyebabkan perpecahan di Kesultanan Mataram adalah adanya perebutan kekuasaan antara susuhunan Pakubuana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilah, Pakubuana II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang sama-sama merupakan putra Amangkurat keempat. Sedangkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa adalah salah satu cucu Amangkurat keempat, atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuana II dan Pangeran Mangkubumi. Pada saat Pakubuana II diangkat menjadi raja menggantikan Amangkurat keempat, Raden Mas Said meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang telah diduduki pamannya yakni Pakubuana II. Alasannya adalah bahwa ayah Raden Mas Said yaitu Pangeran Arya Mangkunegara merupakan putra sulung dari Amangkurat keempat. Oleh karenanya Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi raja meneruskan Amangkurat keempat. Penyebab Arya Mangkunegara sendiri tidak bisa naik tahta adalah karena seringnya menentang kebijakan VOC hingga akhirnya harus diasingkan ke Sri Lanka dan meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat lainnya yakni Pangeran Prabu Suyasa sebagai Raja Mataram selanjutnya bergelar Pakubuana II. Kekuasaan Pakubuana II tidak diterima pangeran lain yang memberontak di bawah pimpinan Pangeran Sambernyawa. Pakubuana II menjanjikan hadiah dalam bentuk tanah seluas 3.000 cacah atau kepala keluarga kepada siapa saja yang sanggup menumpas pemberontakan ini. Tantangan ini diterima Pangeran Mangkubumi yang mengalahkan Pangeran Sambernyawa tahun 1746. Baron van Imhoff yang merupakan Gubernur Jenderal VOC dan Patih Pringgalaya memujuk Pakubuana II agar tidak menyerahkan hadiah tanah tersebut karena akan memberi kekuasaan yang terlalu besar pada Pangeran Mangkubumi. Karena hal inilah Pangeran Mangkubumi memberontak pada Mei 1746 dan bergabung dengan Pangeran Sambernyawa. Tahun berikut pasukannya sudah mencapai 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kuda. Tahun 1748, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa menyerang Surakarta. Pakubuana II jatuh sakit pada tahun 1749 dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1749. Sebelum wafat beliau menyerahkan kekuasaan kepada pihak VOC untuk melindungi keluarganya. Selanjutnya Raden Mas Suryadi putra Pakubuana II naik tahta bergelar Pakubuana III. Pakubuana III pada masa pemerintahannya harus dihadapkan pada kaum pemberontak yang dipelopori oleh paman dan saudaranya sendiri. Sementara itu Pangeran Mangkubumi telah mengangkat diri sebagai susuhunan bergelar Pakubuana III tanggal 12 Desember di basis pertahanannya, sedangkan VOC mengangkat putra Pakubuana II yang bernama Raden Mas Suryadi sebagai Pakubuana III tanggal 15 Desember. Dengan demikian terdapat dua orang Pakubuana III. Raden Mas Suryadi disebut susuhunan Surakarta, sedangkan Pangeran Mangkubumi disebut susuhunan Kabanaran, karena bermarkas di desa Banaran di daerah Sukawati, sekarang Sragen. Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi Sungai Bogowonto tahun 1751 di mana Pangeran Mangkubumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin Kapten de Klerk. Orang Jawa menyebutnya Kapten Klerek. Pada tahun 1752 Pangeran Mangkubumi dengan Pangeran Sambernyawa terjadi perselisihan. Perselisihan ini berfokus pada keunggulan supremasi tunggal atas Mataram yang tidak terbagi. Tawaran VOC untuk bergabung mengalahkan Pangeran Sambernyawa akhirnya diterima oleh Pangeran Mangkubumi pada 1754. Pihak VOC diwakili Nicolaas Harting yang menjabat gubernur wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai perantara adalah Syekh Ibrahim, seorang Turki.
Perundingan dengan Pangeran Mangkubumi mencapai kesepakatan. Pangeran Mangkubumi bertemu Harting secara langsung pada bulan September 1754. Perundingan dengan Harting mencapai kesepakatan. Pangeran Mangkubumi mendapatkan setengah wilayah kerajaan Pakubuana ketiga, sedangkan ia merelakan daerah pesisir disewa VOC seharga Rp20.000 dengan kesepakatan Rp20.000 dibagi dua, Rp10.000 untuk Pangeran Mangkubumi dan Rp10.000 untuk Susuhunan Pakubuana ketiga. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755, dilakukan penandatanganan naskah perjanjian Giyanti yang mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana ke-1. Wilayah Mataram yang dikuasai Pakubuana ketiga dibagi menjadi dua. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah bagian. Perjanjian Giyanti ini juga merupakan perjanjian persekutuan baru antara kelompok Pangeran Mangkubumi bergabung dengan Susuhunan Pakubuana ketiga dan VOC menjadi persekutuan untuk menghancurkan pemberontakan kelompok Pangeran Sambernyawa. Bersekutunya Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuana III adalah permulaan menuju kesepakatan pembagian Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Pada bulan April 1755, Hamengkubuwana ke-1 memutuskan untuk membuka hutan Pabringan sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi bagian kekuasaannya. Sebelumnya, di hutan tersebut pernah terdapat pesanggrahan bernama Ayogya, sebuah dalem yang bernama Dalem Garjiwati, lalu dinamakan ulang oleh Pakubuana II sebagai Dalem Ayogya. Oleh karena itu, ibu kota baru dari kerajaan yang menjadi bagiannya tersebut pun diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak tanggal 7 Oktober 1756 Hamengkubuwana ke-1 pindah dari desa Banaran menuju Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu nama Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer. Kesultanan yang dipimpin oleh Hamengkubuwana ke-1 kemudian lebih dikenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta.